Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiani dengan NPM G1A21003, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Subang. Di sini saya akan menjelaskan materi integral berulang dan integral lipat 2 pada daerah bukan persegi panjang. Integral berulang. Sekarang kita menghadapi persoalan yang sesungguhnya dalam menghitung integral lipat 2 dalam ruang R, F, X, Y, dA. Di mana R, A adalah persegi panjang, R sama dengan kurung kurawal dalam kurung X, Y, di mana X lebih kecil sama dengan A, X lebih besar sama dengan B, dan Y lebih kecil sama dengan C, Y lebih besar sama dengan D. Misalkan bahwa F sama dengan X, Y lebih besar dari 0 pada R, sehingga kita dapat menginterpretasikan integral lipat 2 sebagai volume V dari dari benda pejal di bawah permukaan. Bisa dilihat pada gambar 1, ini gambarnya. Nah, benda pejal di bawah permukaan bisa dilihat pada gambar 1. Nah, ini gambar pejalnya. Selanjutnya, persamaan pertama, V sama dengan integral lipat 2 pada ruang R, F, X, Y, dA. Iris benda pejal ini menjadi lempengan-lempengan yang sejajar dalam terhadap bidang X, Y. Nah, ini lempengannya yang dilihat pada 2 atau gambar A ini. Nah, lempengan ini terdapat luas persegi panjang. Pada luas muka lempengan ini tergantung pada seberapa jauh lempengan tersebut dari bidang XY, yaitu tergantung Y. Karena itu, kita nyatakan luas ini oleh AY bisa dilihat pada gambar 2B ini. Ketika irisan ini kita diperbesar, akan masukkan ini. Akan menunjukkan seperti ini. Nah, volume lempengan AV secara aproksimasi diberikan volume lempengan delta V secara aproksimasi diberikan delta V hampir sama dengan AY delta Y. Selanjutnya, kita iris aproksimasi selanjutnya. Kita integrasikan. Nah, kan tadi udah diiris, terus diaproksimasikan. Nah, selanjutnya kita akan diintegralisikan. Memperoleh V sama dengan integral batas bawah C, batas atas D, A, Y, DY. Sebaliknya untuk Y, tetap kita dapat menghitung AY dengan menggunakan integral seperti biasa. AY sama dengan integral batas bawah A, batas atas B, integral F, X, Y, dx. Jika kita mempunyai benda pejal yang luas penampang melintangnya dikatui AY, kita substitusikan AY ke V sama dengan integral batas bawah C, batas atas B, A dalam kurung Y, DY. Diperoleh persamaan kedua, V sama dengan integral batas bawah X, batas bawah C, batas atas D, A dalam kurung Y, DY sama dengan integral batas bawah C, batas atas D sama dalam kurung integral batas bawah A, batas atas B, integral X, Y, dx, dy. Nah, pada step terakhir ini disebut integral berulang. Ketika kita menyamakan step untuk F, V dari 1 dan 2, kita memperoleh integral lipat 2 pada ruang R, F, X, Y, dA sama dengan integral batas bawah C, batas atas D dalam kurung integral batas bawah A, batas atas B, F, X, Y, dx, dy. Nah, jika kita telah memulai proses di atas dengan cara mengiris benda pejal dengan bidang-bidang sejajar Y, Z akan memperoleh integral berulang yang dengan integral berlangsung
dalam urutan yang berlawanan atau terbalik. Nah, integral lipat 2 pada ruang R, F, X, Y, dA sama dengan integral batas bawah C, batas atas D, dalam kurung integral batas bawah A, batas atas B, F, X, Y, DY, DX. Nah, ini untuk tadi kan sejajar dengan XY. Kalau ini juga sama, ini tuh sejajar dengan YZ, hanya berbeda dalam ininya. Ini kan D terhadap DX dulu, baru DY. Kalau ini DY dulu, baru DX. Selanjutnya, contoh soal. Contoh 1. Hitunglah integral batas bawah 1, batas atas 2, dalam kurung, integral batas bawah 0, batas atas 2, 2x ditambah 2y, dx, dy, dx. Penyelesaiannya, untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa mengerjakan di dalam kurung terlebih dahulu, atau terhadap y, atau juga bilangnya sebelah dalam. Sehingga integral batas bawah 0, batas atas 3, 2x ditambah 3y, dy sama dengan integral batas bawah 0, batas atas 3, 2xy ditambah 3y pangkat 2 per 2. Sama dengan 2 ditambah 2xy ditambah 3y pangkat 2 per 2 dengan batas bawah 0, batas atas 3. Kita substitusikan ke dalam nilai y, karena kan ini terhadap y, berarti kita substitusikannya ke yang ada y-nya. Jadinya 2x dikalikan 3 ditambah 3 kalikan 3 pangkat 2 per 2 dikurangi dalam kurung 2x pangkat 3 ditambah 3 kalikan 0 pangkat 2 per 2. Dimana akan menghasilkan 6x ditambah 3 kalikan 9 per 2 dikurangi 0 tambah 0 per 2. Sama dengan 6x ditambah 27 per 2. Jadi sama dengan 60x ditambah 27 per 2. Selanjutnya hasil akhir tadi kita lanjutkan penyelesaian terhadap x. Nah, kali kan baru sampai y-nya ya, dx dy-nya. Kita sekarang menjadi dx-nya. Nah, di mana kita juga sama, kita lihat dari sini. Ini kan tadi udah ini ya, udah diuraiin, maksudnya udah ketemu. Jadinya integral batas bawah 1, batas atas 2, 6x ditambah 27 per 2 dx. Nah, sama dengan integral batas bawah 1, batas atas 2, di 6x pangkat 2 per 2. Ini kan pangkatnya ada 1, ibaratnya 1 tambah 1, 2 per 1 tambah 1, 2. Jadi kan 6x pangkat 2 per 2 ditambah 27 per 2x. Integral 6 ini kan 6 bagi 2 kan hasilnya 3. Jadi kita di sini nulisnya dari integral batas bawahnya 1, batas atasnya 2, 3x pangkat 2 ditambah 27 per 2x. Sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 27 per 2x dengan batas bawahnya 0, batas bawahnya 1, batas atasnya 2. Selanjutnya, kita substitusikan nilai batas-batasnya ke dalam x. Jadinya 3 dikalikan 2, pangkat 2, ditambah 27 per 2, pangkat dikalikan 2, dikurangi 3 kalikan 1 pangkatnya 2, pangkat 2, ditambah 27 per 2, dikalikan 1. Dalam kurung 3 dikalikan 4, ditambahkan 27, dikurangi 3 kali 1, ditambah 27 per 2. Hasilnya jadi 12, ditambah 27, dikurangi 3, ditambah 27 per 2. Nah, ini disamakan penyebutnya, jadi hasilnya 6 ditambah 27. Ini kan dikalikan 2. Jadinya 12 ditambah 27, dikurangi 6 ditambah 27 per 2. Nah, jadi hasilnya 39, dikurangi 33 per 2. Kita samakan penyebutnya jadikan 2. Jadinya ini dikalikan 2. Jadi hasilnya 78, dikurangi 33 per 2. Kita sederhanakan, kita kurangi, ini kan jadinya 45 per 2. Itulah step akhir dari penyelesaian menggunakan integral berulang. Jadi hasilnya adalah 45 per 2. Selanjutnya, contoh kedua. Hitunglah integral batas bawahnya 0, batas atasnya 8, integral batas bawahnya 0, batas atasnya 4, 1 per 16, 4 dikurangi 8x ditambah y pangkat 2 dx dy. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita menyelesaikan terhadap x terlebih dahulu. Nah, kalau kita ibaratkan ini dalam kurung ya, jadinya kita integralkan dalam dx dulu. Nah, ini 1 per 6-nya kita pindahkan ke depan menjadi 1 per 16.
1/16 per integral batas bawahnya 0, batas atasnya 4, 6/4 X dikurangi 8X pangkat 2 dikurangi 2 ditambah XY pangkat 2. 1/16 integral batas bawahnya 0, batas atasnya 4. 64X dikurangi 4X pangkat 2 ditambah XY pangkat 2. Ini kan 8 dibagi 2 jadinya 4. Sama dengan 1/16 di 1/16 dalam kurung 6X 64X dikurangi 4X pangkat 2 ditambah X, Y pangkat 2 dengan batas bawahnya 0, batasnya 4. Kita substitusikan. Nah, yang disubstitusikan adalah terhadap, kan terhadap X, berarti ke nilai X-nya dulu. Jadi 1/16 di dalam kurung 64 dikalikan 4 dikurangi 4 dikalikan 4 pangkat 2 ditambah 4Y pangkat 2 dikurangi dalam kurung 64 dikali 0 dikurangi 4 kalikan 0 pangkat 2 ditambah 0 Y pangkat 2. Nah, sama dengan 1/16 dalam kurung 256 dikurangi 2 dikalikan 16 ditambah 4 Y pangkat 2 dikurangi 0 kurangi 0 ditambah 0. Nah, akan menghasilkan sama dengan 1/16 dalam kurung 256 dikurangi 84 ditambah 4Y pangkat 2 dikurangi 0. Nah, 256 dikurangi 64 hasilnya adalah 192 ditambah Y 4 Y pangkat 2 ini 1 jadinya 1/16 dalam kurung 192 ditambah 4 Y pangkat 2. Nah, kita bisa 4 ini kita keluarin ya, jadinya 1/16 dikali 4 dalam kurung 48 ditambah Y pangkat 2. Nah, ini dibagikan 4, hasilnya jadinya 1/4 dalam kurung 48 ditambah Y pangkat 2. Nah, 1/4 dikalikan 48 ditambahkan 1/4 dikalikan Y pangkat 2. Hasilnya akan 12 ditambah 1/4 Y2. Selanjutnya, hasil akhir ini atau integral sebelah dalam, tadi kita selanjutkan penyelesaiannya terhadap Y. Jadinya integral batas bawahnya 0, batasnya 8, 12 ditambah 1/4 Y pangkat 2 DY. Nah, sama dengan integral batas bawahnya 0, batas atasnya 8, 12 Y ditambah 1/4 Y pangkat 2 ditambah 1 per 2 tambah 1 integral batas bawahnya 0, batas atasnya 8, 12 Y ditambah 1/4 Y dikalikan atau dalam kurung Y pangkat 3 per 3. Nah, ini dikalikan akan menghasilkan Y pangkat 2 per 12. Jadi, sama dengan integral batas bawahnya 0, batas atasnya 8, 12Y ditambah Y pangkat 2 per 12. Sama dengan ini, kita untuk lebih ini kan, kita lihat yang ini. Kalian bisa lihat. Nah, sama dengan kita substitusikan juga nilai batasnya terhadap Y. Jadi, 2 dalam kurung 12 dikalikan 8 ditambah 8 pangkat 3 per 12 dikurangi 12 dalam kurung 12 kalikan 0 ditambah 0 pangkat 3 per 12 akan menghasilkan 96 ditambah 512 per 12 dikurangi dalam kurung 0 dikurangi 0 per 12. Nah, ini penyebutnya harus sama jadi 12. Jadi ini 96 dikalikan 12 hasilnya 1552 ditambah 512 per 12 sama dengan 1662 per 12. Nah, kita perkecil lagi menjadi 416 per 3 atau hampir sama dengan 138 2 per 3. Ini harusnya hampir sama dengan. Nah, jadi hasilnya adalah sama dengan 138 2 per 3. Jadi hasilnya adalah 138 2 per 3. Nah, selanjutnya adalah integral lipat 2 pada daerah bukan persegi panjang.
Seperti apa bentuk persegi panjang? Yang bukan persegi panjang, mohon maaf. Nah, bentuk bukan persegi panjang yang kita bisa lihat dalam gambar pertama, di mana kita perhatikan himpunan ini adalah sembarang S tertutup dan terbatas di bidang. Nah, dikelilingi oleh keliling S oleh suatu persegi panjang R dengan sisi sejajar sumbu-sumbu koordinat. Misalkan bahwa F, Y, X di X, Y terdefinisi pada S dan didefinisikan atau definisikan ulang jika perlu F, X, Y pada bagian R yang di luar S2 dilihat pada gambar kedua, kita katakan bahwa F dapat diintegralkan pada R dan ditulis integral batas bawahnya S, F, X, Y, dA sama dengan integral mohon maaf, ini harusnya integral lipat 2 pada ruang S, F, X, Y, dA sama dengan integral lipat 2 pada ruang R, F, X, Y, dA. Bagaimana menghitung integralitas atas integral ini? Nah, selanjutnya kita akan ilustrasikan dengan secara sederhana. Nah, untuk keperluan kita sudah cukup untuk meninjau apa yang disebut himpunan sederhana X dan himpunan sederhana Y. Nah, suatu himpunan X adalah suatu sederhana Y. Jika S sederhana dalam arah Y, bermakna bahwa suatu garis dalam arah ini memotong S dalam integral tunggal atau titik atau tidak sama sekali. Jadi, suatu himpunan S adalah sederhana Y. Dilihat pada gambar ketiga ini adalah himpunan sederhana Y atau bisa juga dibilang dengan jika atas dan bawahnya kurva. Jadi ini kan di atas kurvanya sama di bawah. Nah, jika terdapat fungsi-fungsi G1 dan G2 pada interval A, B sedemikian rupa sehingga S sama dengan eh, kurung kurawal dalam kurung X, Y, di mana Y lebih kecil dari G1X dan Y lebih besar sama dengan G2X, di mana X lebih kecil sama dengan A, X lebih besar sama dengan B. Himpunan S adalah sederhana X. Nah, bisa dilihat di gambar 4 atau bisa disebut dengan kanan dan kirinya kurva. Ini kanan dan kirinya kurva. Nah, jika terdapat fungsi-fungsi H1 dan H2 pada interval C, D sedemikian rupa sehingga S sama dengan kurung kurawal dalam kurung X, Y di mana X lebih kecil sama dengan H1X dan X lebih besar H2X di mana Y lebih kecil sama dengan C dan Y lebih besar sama dengan D. Perhatikan pada gambar 5. Nah, gambar ini suatu himpunan yang tidak sederhana X maupun sederhana Y. Sekarang kita misalkan kita akan menghitung integral lipat 2 dari suatu fungsi f, x, y pada himpunan S yang tersederhana Y. Bisa kita lihat pada gambar ke-6. Ini gambarnya. Nah, di mana kita mempunyai yang bawah ini adalah Y sama dengan G1X dan yang atas adalah Y sama dengan G2X. Nah, ini saya ganti menjadi G karena untuk lebih mudah dan ini simbol ini tidak ada, bukan tidak ada, maksudnya tersembunyi. Nah, kemudian mempunyai batas X-nya adalah A dan batas X1-nya adalah B. Kita masukkan S dalam suatu persegi panjang dilihat pada gambar ini dan membuat F dalam kurung X, Y sama dengan 0 di luar S. Nah, maka integral lipat 2 pada ruang S, F sama dengan X, Y, dA sama dengan integral lipat 2 pada ruang R, F, X, Y, dA sama dengan integral batas bawah A, batas atas B, dalam kurung integral batas bawah C, batas atas D, F, X, Y, dy
dx. Nah, sama dengan integral batas bawah A, batas atas B, dalam kurung integral batas bawah G1x, batas atas G2x, di f x, y, dy, dx. Secara ringkas, kita akan mendapatkan integral lipat 2e pada r, pada s, f x, y, dA sama dengan integral batas bawah A, batas atas B, integral batas bawah G1x, batas atas G2x, f x, y, dy, dx. Nah, jika simpulan x adalah sederhana x, atau kita lihat di gambar keempat ini, penalaan serupa akan menghasilkan rumus integral batas bawah S, integral lipat 2 pada ruang S, f x, y, dA sama dengan integral batas bawah C, batas atas D, integral batas bawah H1x, batas atas H2x, f x, y, dy, dx. Itulah rumus dari integral lipat 2 pada daerah bukan persegi panjang. Di sini ada sedikit penjelasan. Dan jika himpunan S bukan sederhana X maupun sederhana Y seperti gambar kelima ini, biasanya ia dapat dipandang sebagai suatu gabungan potong-potongan yang mempunyai salah satu di antara sifat ini. Sebagai contoh, cincin dalam gambar ke-8 ini. Tidak sederhana dalam satu arah manapun, tetapi cincin ini adalah gabungan dua himpunan sederhana Y, yaitu S1 sama S2. Integral pada potongan-potongan ini dapat dihitung dan ditambahkan bersama untuk memperoleh integral pada S. Selanjutnya, contoh soal. Contoh 1. Hitunglah integral berulang berikut. Integral batas bawah 3, batas atas 5, dengan integral batas bawah X negatif X dengan batas atas X pangkat 2. 4X ditambah 10Y, dy, dx. Penyelesaiannya, kita integralkan dy terlebih dahulu sebelah dalam terhadap Y. Jangan langsung diubah terhadap X baru terhadap Y, karena ini adalah integral lipat 2 daerah bukan persegi panjang yang boleh langsung ditukar untuk persegi panjang. Untuk melihat apa ini persegi panjang atau bukan persegi panjang dengan dilihat dari ciri-cirinya, yaitu dilihat dari batasnya. Kalau ini kan batasnya negatif X dan X pangkat 2. Nah, di mana membentuk suatu kurva dilihat dari gambar X di gambar 9. Nah, jika salah satunya kurva, maka itu bukan persegi panjang. Nah, kurva ini adalah terhadap Y sama dengan negatif 1. Kurva yang atas ini, Y sama dengan X pangkat 2. Kita integralkan. Pertama yang terhadap sumbu Y-nya dulu. Di mana kita integral batas bawah 3, batas atas 5, 4XY ditambah 10Y, 1 tambah 1 per 1 tambah 1, dengan batas atasnya X2, batas bawahnya negatif X, dx. Nah, kita cari mendapatkan integral batas bawah 3, batas atas 5, 4XY ditambah 10Y pangkat 2 per 2, dengan batas atasnya X pangkat 2 per negatif X, dx. Nah, kita ini dibagi menjadi integral batas bawah 3, batas atas 5, 4XY ditambah 5Y2, X2 kurangi X, dy. Sekarang kita substitusikan, karena terhadap Y berarti Y-nya yang disubstitusikan. Nah, 4X jadinya kita lihat dari sini dulu ya. 4X dikalikan 4X dikalikan X pangkat 2 ditambah 5X pangkat 2 dipangkatkan 2 dikurangi 4X dikalikan negatif X ditambah 5 dikalikan negatif X pangkat 2 dx.
Nah, integral batas atas batas bawah 3 batas atas 5 4x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 4 dikurangi negatif 4x pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 dx. Ini bisa dikurangi, hasilnya menjadi x pangkat 3. Kita susun dari terbesar ke terkecil menjadi x pangkat x integral, mohon maaf, batas bawah 3 batas atas 5 5x pangkat 4 ditambah 4 x pangkat 3 dikurangi x pangkat 3 dy. Selanjutnya kita integral terhadap x, di mana x pangkat x 5x pangkat 4 tambah 1 per 4 tambah 1 ditambah 4x pangkat 3 tambah 1 per 3 tambah 1 dikurangi x pangkat 2 ditambah 1 per 2 tambah 1, di mana batasnya 5 dan 3. Jadinya 5x pangkat 5 per 5 ditambah 4x pangkat 4 per 4 dikurangi x pangkat 3 per 3 dengan batas atasnya 5 dan batas bawahnya 3. Jadi kan ini dibagi menjadi x pangkat 5 ditambah x pangkat 4 dikurangi 1 per 3 x pangkat 3 dengan batas atasnya 5, batas bawahnya 3. Selanjutnya, substitusikan batas-batasnya. Jadi, dalam kurung 5 dikalikan 5, 5 pangkat 5 ditambah 5 pangkat 4 dikurangi 1 per 3 dikalikan 5 pangkat 3 dikurangi 3 pangkat 5 ditambah 3 pangkat 4 dikurangi 1 per 3, 3 pangkat 3. Nah, ini hasilnya akan 3.125 ditambah 625 dikurangi 125 per 3 dikurangi dalam kurung 243 ditambah 81 dikurangi 81 dikurangi 27 per 3. Nah, kita samakan penyebutnya menjadi 9.375 ditambah 1.875 dikurangi 125 per 3. Nah, dikurangi, ini dibagi hasilnya jadi 9, jadinya 243 ditambah 81 kurangi 9. Hasilnya akan 11.125 per 3 dikurangi 315. Kita samakan penyebutnya, hasilnya jadi 11.125 dikurangi 945 per 3. Hasilnya akan 10.180 per 3 sama dengan atau hampir mendekati, harusnya ini 3.393 1 per 3. Jadi hasilnya yaitu 10.180 per 3 atau hampir mendekati 3.392 1 per 3. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf dalam pembuatan video ini banyak kesalahan pengucapan dalam konversasi ini. Mohon dimaafkan dan banyak gangguan sinyal dalam pembuatan video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.